Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Mari kita mulai ibadah Patuen pada petang hari ini dengan bersama-sama bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pekimring pangeran Mitsinungan kacekapan Wapakas kasarasan Uloton sanggunggong Gusti Nanajre asiyati Wetingayang mingseiro Sestuton tremlarjo Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah pada petang hari ini kita lakukan hanya di dalam kuasa, kasih, dan karya Allah yang bertahta di kerajaan surga. Allah sumber dari segala kehidupan, cinta kasih, berkat, dan damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 124. Kita pujikan ayat 1 dan ayat yang keempat. Mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami selalu mempunyai tekad untuk selalu berjalan di belakang-Mu, mengikut Engkau dengan penuh kesetiaan, dengan jalan menjalankan apa yang Engkau kehendaki, melalui firman-firman dan hukum-hukum Tuhan. Tuhan, di sisi lain kami pun sadar, tanpa kekuatan dari Tuhan, mustahil semua ini bisa terjadi. Karena kami ini penuh dengan kekurangan,
kadang kami sering melupakan kehendak dan firman-Mu itu. Oleh karena itu Tuhan, tak henti-hentinya kami selalu memohon Engkau hadir mengingatkan kami. Engkau hadir menguatkan kami. Engkau hadir menyapa kami dengan firman-firman-Mu. Tuhan, jika pada saat ini kami beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, kami juga merindukan sapaan firman itu. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah, bukalah hati kami, pikiran kami, sehingga di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, yang terjadi hanyalah kehendak Tuhan sendiri. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Matius 5. Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48 yang demikian firman-Nya. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengar dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, banyak orang mengatakan bahwa musuh terbesar dari kemanusiaan adalah kemiskinan. Kemiskinan membuat banyak para ibu melahirkan anak-anak yang tidak normal. Kemiskinan membuat anak-anak yang dilahirkan kekurangan gizi. Apa yang kita harap dengan generasi seperti ini? Dengan kemanusiaan seperti ini? Dengan kemiskinan, banyak anak-anak putus sekolah di tengah jalan. Apa yang kita harapkan untuk masa depan dengan situasi kondisi seperti ini? Tidak ada. Kemiskinan mengancam kemanusiaan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ada lain penyakit yang lebih berbahaya daripada kemiskinan, yaitu kebencian, iri, curiga dalam kehidupan bermasyarakat ini. Itu lebih berbahaya daripada kemiskinan.
Karena jujur saja, segala perpecahan, segala masalah yang kita hadapi berawal dari rasa curiga, rasa iri yang akhirnya mendatangkan rasa benci. Kalau kita belajar sejarah, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini, mereka runtuh berawal dari rasa curiga satu dengan yang lain, rasa iri dan benci. Lalu dari mana sebenarnya datangnya rasa benci ini? Rasa iri ini, rasa curiga ini, datangnya tak lain adalah dari jiwa-jiwa yang kalah. Jiwa-jiwa yang inferior. Jiwa-jiwa yang merasa terancam. Jiwa-jiwa yang kerdil. Bapak Ibu, kalau kita pernah membaca kisah relasi antara Raja Saul dan Daud, di sana merupakan demonstrasi yang indah tentang munculnya iri, dengki, dan benci ini. Semula ketika Raja Saul ini di atas, dia selalu menang. Dia merasa mampu dan punya jiwa pemenang. Sedikit pun tak ada rasa curiga dalam kehidupannya. Sedikit pun tak ada rasa iri dan benci kepada Daud. Malah Daud dijadikan panglimanya yang andal. Dia percaya, dia mengasihi. Tapi ketika situasi kondisi berbicara lain, ketika ia merasa kalah oleh Daud, kalah populer, kalah keterampilan, kalah strategi, kalah dalam banyak hal, dia merasa terancam. Dia merasa kalah. Dan akhirnya yang semula mampu mengasihi berubah menjadi membenci. Curiga, iri, dan akhirnya membenci Daud. Sampai kemanapun Daud berlari, ia mengejar dan ingin membunuhnya. Begitu hebatnya kebencian ini. Dan sekali lagi, itu hadir karena jiwa yang kalah. Itu hadir karena kita merasa terdesak. Kita merasa tidak mampu. Tuhan Yesus tak menginginkan umatnya mempunyai jiwa pecundang seperti itu. Tuhan Yesus tidak menginginkan kita punya jiwa-jiwa yang kalah. Oleh karena itu, Ia berfirman, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jika engkau hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi engkau, apa bedanya dengan orang-orang Farisi, orang-orang berdosa itu? Sama saja. Dan yang lebih daripada itu, hanya orang-orang yang menang,
dan mempunyai jiwa pemenang yang berani mengasihi musuh-musuhnya. Berani mendoakan orang-orang yang membencinya. Dalam konteks seperti inilah firman yang sudah kita baca ini harus kita pahami. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita memuji Tuhan sekaligus bersyukur kepadanya dengan persembahan kita masing-masing. Dengan memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 178a ayat 1 dan ayat yang ketiga. Mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan sebagai bentuk rasa syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati persembahan kami ini, sehingga benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu melihat berkat-Mu dan bersyukur kepada Tuhan dari hari ke hari sampai selama-lamanya. Tuhan, kami doakan seluruh kehidupan umat-Mu, khususnya warga gereja GKJW Jemaat Singosari ini. Engkau hadir menyertai, menyapa, memberkati dari anak-anak sampai para orang tua. Sehingga mereka merasa kehadiran-Mu selalu ada, berkat-Mu selalu menyertainya. Tak lupa bagi yang sakit, Engkau memberi kesembuhan. Khususnya juga di masa-masa COVID-19, di era COVID Omikron ini. Banyak sekali warga-warga yang isolasi mandiri. Engkau juga hadir. Engkau sudah memberi kekuatan dan kesembuhan. Tak lupa kami juga berdoa bagi harapan kami, cita-cita kami untuk mempunyai rumah ibadah.
Engkau Tuhan yang selalu memberi kekuatan bagi orang-orang yang telah ditunjuk untuk itu. Sehingga melalui keberadaannya harapan kami ini bisa menjadi kenyataan. Kami juga berdoa jalannya sertifikasi tanah-tanah gereja, sehingga semua selesai tepat pada waktunya. Tuhan, kami juga doakan negara bangsa yang kami cintai, Engkau juga hadir memberkatinya. Tak mudah menjadi pemimpin di negeri kami Indonesia yang luas ini. Banyak kendala, tetapi kami yakin jika para pemimpin kami berjalan bersama dengan Engkau, mereka pun mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk membangun negeri kami dan segera lepas dari COVID-19 ini. Tuhan, tak lupa kami juga doakan unit-unit pelayanan gerejamu, GKJW, baik itu sekolahan-sekolahan yang ada dimanapun berada, ataupun rumah sakit. Engkau berkati, sehingga melalui keberadaan unit-unit pelayanan ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah dan menjalani hidup kami. Engkau yang selalu hadir, menyertai. Di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 158 ayat 3 dan 4. Mari kita pujikan dengan bangkit berdiri. Itan samanda prajoyo lan wasu melanging ati kegenyuwun tetungo mas rawit Gusti mungani angsa bunga ing batu milane Gusti angsa Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh dan kita menerima berkat. Allah yang bertahta di kerajaan surga, sumber dari segala cinta kasih dan kuasa, selalu hadir, menyertai, mengasihi, dan memberkati saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya.
Demikian saudara-saudara ibadah Patuen. Tuhan memberkati kita. Amin.